Assalamualaikum anak-anak hebat, apa kabar ayah bunda? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Anak-anak hebat, sebelum belajar, kita berdoa dilanjutkan dengan menyiapkan perlengkapan belajar kalian ya. Oke, anak-anak hebat, kita masuk ke pembelajaran 1. Wujud benda. Manusia tidak dapat lepas dari benda di sekitarnya. Keberadaan benda mempermudah manusia melaksanakan aktivitasnya. Benda yang berbentuk di alam dan ada juga benda yang dibuat oleh manusia. Batu, air, dan pasir merupakan benda yang terbentuk di alam. Mobil, gunting, dan kertas merupakan benda yang dibuat oleh manusia. Apakah kamu memperhatikan perbedaan dari benda-benda tersebut? Benda-benda dapat dikelompokkan dalam 3 wujud, yaitu wujud apa sajakah itu? Yuk kita pelajari bersama. Wujud benda. Setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Tas, buku, dan pensil berwujud padat. Minyak dan air berwujud cair. Gas hidrogen dalam balon berwujud gas. Dapatkah kamu menyebutkan contoh lainnya? Nah, di sini ada wujud benda terbagi atas padat, cair, dan gas. Di dapur, Dayu melihat benda-benda yang digunakan untuk memasak. Banyak pula bahan-bahan untuk dimasak, seperti bawang, cabai, minyak, dan kecap. Perhatikan gambar dapur rumah Dayu berikut ini. Kamu telah mengamati gambar di atas bukan? Kelompokkan benda-benda yang ada dalam gambar sesuai wujudnya. Tuliskan hasil pengamatan dalam tabel berikut ini. Nah, anak-anak hebat, kalian bisa mengelompokkan benda-benda yang mana yang padat, yang mana yang cair, dan yang mana yang gas. Sesuai dengan gambar yang kalian lihat ya. Oke, setelah kalian amati, kita akan mengelompokkannya. Benda padat terdiri dari buku, pensil, botol, kursi, meja, lemari, dan papan tulis. Sedangkan benda cair ada air galon, sirup, teh, air kolam. Sedangkan benda gas yaitu ban motor dan mobil. Kamu telah mengamati benda-benda di sekitarmu? Jawablah pertanyaan berikut ini. Nomor 1. Benda dikelompokkan ke dalam 3 wujud. Tuliskan 3 wujud benda tersebut, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Nomor 2. Tuliskan 2 contoh benda padat di sekitarmu, yaitu meja dan kursi. Nomor 3. Tuliskan 2 contoh benda cair di sekitarmu, air putih dan teh. Nomor 4. Tuliskan 2 contoh benda gas di sekitarmu, ban mobil dan ban motor. Pernahkah kamu naik alat transportasi seperti pada gambar? Tahukah kamu termasuk ke dalam wujud benda apakah motor itu? Pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor. Perhatikan denah jarak ke rumah nenek berikut ini. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Jarak ini dapat ditulis 5 km lebih 300 meter. Jarak dari rumah Edo ke kebun binatang 1,523 meter. Satuan kilometer atau km dan meter m adalah satuan untuk menyatakan jarak. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? Caranya adalah 5 km ditambah 300 meter, yaitu kita rubah dulu kilometer menjadi meter, yaitu 5 km sama dengan 5.000 meter. Sedangkan 300 meter tidak berubah. Maka 5.000 meter ditambah 300 meter sama dengan 5.300 meter. Jadi jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5.300 meter. Jarak yang harus ditempuh Edo dari rumah ke kebun binatang 1.523 meter. Berapa jarak rumah Edo ke kebun binatang dalam satuan kilometer dan meter? 1.523 meter
sama dengan 1000 meter ditambah 523 meter sama dengan 1 kilometer ditambah 523 meter. Ada bermacam-macam bentuk bangunan, juga bahan pembentuk bangunan tersebut. Perhatikan denah jarak antar bangunan di bawah ini. Nomor 1, rumah Siti ke sekolah sama dengan 5 km 100 meter sama dengan 5.100 meter. Nomor 2, rumah Udin ke kantor pos sama dengan 2 km 850 meter sama dengan 2.850 meter. Nomor 3, rumah Siti ke rumah Udin 6 km 350 meter sama dengan 6.350 meter. Nomor 4, rumah Siti ke pasar sama dengan 6 km 50 meter sama dengan 6.050 meter. Nomor 5, rumah Udin ke pasar adalah 10 km sama dengan 10.000 meter. Alat ukur ada bermacam-macam, baik jenis maupun kegunaannya. Altimeter adalah alat untuk digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Biasanya alat ini digunakan untuk mengukur tinggi pesawat saat terbang dari permukaan laut, juga untuk mengukur tinggi gunung dan hal yang berhubungan dengan ketinggian. Berdasarkan gambar di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Berapa ketinggian pesawat A dalam satuan kilometer? Jawabnya adalah 3000 dibagi 1000 sama dengan 3 km. Nomor 2, berapa ketinggian pesawat B dalam satuan kilometer? Jawabnya adalah 4.325 km. Nomor 3, berapa perbedaan ketinggian pesawat B dibandingkan pesawat A? Perbedaan ketinggian berarti sama dengan selisih 4 km 325 meter dikurang 3 km sama dengan 1 km 325 meter. Pernahkah kamu memperlihatkan gerakan tiupan angin? Angin adalah udara yang bergerak. Udara berwujud gas. Gas tidak terlihat namun dapat dirasakan. Tiupan angin ada yang kencang, lembut, dan sepoi-sepoi. Ada juga angin yang bertiup sangat kencang, seperti angin topan, angin puting beliung, dan lain-lain. Sekarang coba kamu bergerak seolah-olah seperti kertas yang tertiup angin. Perhatikan gambar berikut. Gerakan angin sepoi-sepoi, bergeraklah lemah ke kiri dan ke kanan. Jika angin kencang, bergeraklah dengan hentakan yang kuat ke kiri dan ke kanan. Jika angin puting beliung, bergeraklah berputar. Dengan mengikuti gerakan di atas, kamu dapat membedakan gerakan kuat dan lemah. Dalam tarian, selain gerak tangan, ada juga gerakan kaki loh. Gerakan tangan dan kaki harus selaras dengan irama yang mengiringi. Sekarang, kamu coba berlatih gerakan kaki terlebih dahulu. Iringilah dengan lagu yang kalian suka. Berlatihlah gerakan kaki dengan gerakan lembut, seperti pohon yang melambai ditiup angin sepoi-sepoi, dan gerakan pohon yang ditiup angin kencang. Baiklah anak-anak hebat, selamat berlatih dan jangan lupa untuk berterima kasih kepada ayah bunda yang telah membimbing kalian belajar hari ini. Tidak lupa berdoa ketika kalian selesai belajar ya nak. Dan terakhir, klik tombol subscribe, like, share, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.